Sahabat-sahabatku semua, dimanapun berada, salam sejahtera selalu dari saya. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan di dalam semua urusan untuk hari-hari ini dan untuk hari-hari berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat-sahabat semua yang beragama Islam. Teman-temanku dan sahabatku semua, sekarang kita akan melakukan bagaimana cara mengambil logam mulia daripada zinc. Jadi di hadapan kita semua ini adalah zinc yang telah kita lakukan pengambilan logam mulia daripada air kaya yang sekarang akan kita lakukan prosesnya. Di dalam proses pengambilan logam mulia pada zinc foil ini, itu sebenarnya udah tidak terlalu sulit untuk kita lakukan, karena kita hanya mengambil logam yang menempel kepada zinc tersebut dan bisa kita gunakan dengan bermacam cara. Bisa juga kita menggunakannya dengan air aki, bisa langsung kita menggunakan dengan HCl, bisa juga kita menggunakannya dengan langsung nitrit, begitu. Jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke inbox saya, bagaimana caranya untuk mengambil logam yang menempel kepada zinc foil ini dan bagaimana caranya nanti sampai proses untuk peleburannya. Jadi begini teman-teman, ini zinc ini ada sedikit aja yang saya ambil. Ini sedang dalam proses penangkapan dengan menggunakan zinc, dan ini mungkin zinc ini lebih mudah teman-teman lakukan karena bisa menghemat dalam proses biaya. Selain daripada zinc ini juga teman-teman bisa menggunakan seng. Itu bisa juga menggunakan seng, atau dalam penangkapan logam mulia ini juga bisa teman-teman menggunakan juga aluminium. Nah, jadi untuk saat ini karena kita akan melakukannya pengambilan logam mulianya dengan menggunakan zinc, makanya kita lakukan sekarang ini. Jadi ini teman-teman, ini sedikit ini adalah air aki nih teman-teman, air aki. Jadi ini air aki yang akan kita lakukan proses pengambilannya. Jadi di dalam mengambilnya ini, sebelum kita melakukannya itu teman-teman kasih aja air sedikit dulu, karena itu dalam situasi encer, karena kita mengatasi asapnya nanti akan keluar. Tapi sebagusnya teman-teman itu melakukannya ini jauh dari pemukiman masyarakat, karena nanti aromanya tidak bagus, bisa menyesak kepada hidung kita. Jadi karena ini teman-teman memintanya, maka saya dibuat ini aja nih di ruang terbuka. Sebenarnya tempat saya melakukannya ini bukan di sini. Kalau di tempat yang lain, di dalam tempat khususnya itu kita tidak bisa mengambilnya kameranya, karena itu tertutup semuanya, jadi tidak nampak. Nah, makanya saya buat aja di ruang terbuka. Nanti kita gunakan aja ini untuk penutupnya. Ini kita tutup nanti supaya asapnya tidak terlalu keluar. Jadi bisa aja teman-teman untuk melakukan ini juga bisa teman-teman kasih cerobong asap ini pakai selang dan tanam ke tanah kalau begini. Bisa juga teman-teman supaya asapnya tidak keluar kemana-mana kalau teman-teman melakukannya di
pemukiman padat penduduk gitu. Nah, jadi ini karena cara ini hanya untuk secara sampel aja, untuk contoh buat teman-teman, makanya saya ambil zincnya aja sedikit. Jadi untuk mengatasi supaya asapnya tidak banyak keluar nanti, makanya saya menggunakan air. Jadi kita encerkan air sedikit supaya dia itu tidak terlalu kuat reaksinya. Jadi kita bisa 1 kali 2 kali untuk melakukannya. Nah, baiklah teman-teman, ini air yang kita siapkan untuk melakukan ini. Jadi usahakan airnya itu air hujan teman-teman ya, jangan gunakan air sumur atau air pump, karena nanti masuk lagi reaksi-reaksi yang lain, nanti akan mengganggu proses dalam penghancurannya. Nah, oke, kita lanjutkan aja teman-teman ya, kita kasih aja air sedikit dulu, cukup segitu ya teman-teman ya. Coba kita kasih ini air aki, boleh juga teman-teman gunakan seperti yang saya bilang tuh, pakai HCl atau nitrit langsung. Ini saya menggunakan air aki aja. Nah itu teman-teman, dia tuh udah mulai bereaksi, dapat teman-teman perhatikan. Jadi kita untuk membatasi asapnya, kita tutup pakai ini aja. Nah nanti ini teman-teman kita biarkan dia tuh sampai hancur semua, sampai hancur. Mana yang sisanya nanti, yang tersisa itulah logam mulianya yang kita akan ambil, kita cuci nanti. Setelah itu baru kita lakukan peleburannya. Jadi kalau teman melakukannya seperti ini, makanya dikasih air supaya tidak terjadi asap yang sangat kuat gitu. Nah baiklah teman-teman, ini udah tidak begitu banyak asapnya lagi. Itu mana nanti yang tersisa teman-teman, dan itulah logamnya. Sampai semuanya betul-betul habis teman-teman ya, betul-betul habis. Nah. Jadi nanti apabila tidak ada reaksi lagi pada zinc yang kita larutkan pakai air aki ini, nanti itu akan ada pengendapan ke bawah. Jadi pengendapan inilah nanti yang akan kita lebur, dan inilah akan menjadi logam. Jadi cara ini mungkin lebih mudah buat teman-teman para pemula untuk melakukan proses penangkapan daripada logam mulia pada air kaya. Ini teman-teman sudah mulai sudah mulai habis semuanya. Nah proses ini tidak begitu lama, karena itu akan cepat prosesnya. Ini teman-temannya udah mulai tidak ada lagi. Nah ini udah mulai ada endapannya teman-teman, sudah tidak ada reaksi apa-apa lagi. Nah, baiklah teman-teman, kalau setelah tidak ada reaksi lagi, kita tambahkan air lagi. Nah, jadi teman-teman ini sudah tidak ada reaksi lagi. Nah, dan kita biarkan logam-logam yang ada itu mengendap dulu teman-teman, biarkan dia mengendap. Setelah nanti dia mengendap semuanya, barulah kita nanti tiriskan airnya. Kita tiriskan airnya. Setelah kita tiriskan,
masukkan lagi sekali lagi ini air aki ini. Nah, kita masukkan sekali lagi sampai tidak ada reaksi lagi, mana yang tersisa, dan itulah logam mulianya. Dengan melakukan seperti ini, mungkin teman-teman pemula yang baru berkecimpung lah dengan proses pengolahan logam ini, dengan cara seperti ini, mungkin teman-teman sedikit mudah untuk melakukan prosesnya. Jadi tidak terlalu pusing lagi teman-teman. Ada yang dibilang tidak mengendap, tidak mau mengendap, agak sulit melakukan pengendapan dengan cara-cara bermacam-macam. Jadi dengan cara seperti ini, dengan menggunakan zinc foil ini, memudahkan para teman-teman bagi yang pemula untuk melakukan proses penangkapan logam mulianya. Jadi setelah teman-teman ini nanti itu ada pengendapannya, sudah ada pengendapan, itu teman-teman nanti cuci beberapa kali dengan air panas. Setelah itu lakukan juga dengan air hujan sampai reaksi kimia tidak ada lagi di dalam larutan ini. Nah, tidak ada reaksi lagi, yang serbuk-serbuknya itu tidak ada reaksi lagi, sudah habis kira-kira kimia-kimianya, baru teman-teman melanjutkannya kepada proses peleburan. Insya Allah itu akan mendapatkan logamnya. Kalau memang di dalam material yang teman-teman olah itu logamnya banyak, hasilnya akan lebih bagus, tergantung dengan materialnya juga. Nah, berapa endapan yang ada, dan itulah nanti yang akan teman-teman dapatkan. Nah, ini teman-teman sudah kelihatan itu tuh ada endapan di bawah. Nah, itulah endapan yang di bawah tuh teman-temannya, endapan daripada logam nanti yang akan kita lebur. Nah, baiklah teman-teman semua, sampai di sini dulu. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih meragukan atau belum paham dengan caranya, nanti coba komen aja nanti. Nanti insya Allah akan saya balas dengan kemampuan saya untuk membalasnya.